Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Nining. Inilah hasil baju yang sudah kita praktekkan ya. Hasilnya sesuai seperti yang kita inginkan, yaitu bunga-bunga tangan ini berada pada bunga-bunga dengan badan. Inilah hasil pecah pola dengan pelebaran 20 cm di bagian tengahnya. Kalau teman-teman merasa kurang lebar, bisa silakan ditambahkan lagi untuk pelebarannya. Nah, sekarang yuk kita lanjut untuk tutorialnya. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan memasang bisban lehernya. Nah, untuk detail pemasangan bisban leher sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang saya akan memasang bisban dengan keterangan yang global saja. Sebelum itu, kita akan menjahit sisi sletingnya ini. Karena tidak menggunakan furing, sisi sletingnya ini akan kita jahit dengan kampuhnya supaya dia nempel, jadinya rapi. Menjahitnya dari ujung sleting sampai ujung sleting ya, dan usahakan jahitannya berada di tepian sletingnya. Sampai ujung sleting ya. Nah, kalau di bagian ujungnya ini sudah mentok kepala sletingnya, nanti kan jahitnya belok. Supaya tidak belok, ini kita angkat dulu sepatunya, kemudian kita dorong kepala sletingnya, baru kita lanjut jahit. Jadi jahitannya tetap lurus. Nah, sekarang kita akan pasang bisbannya, tapi untuk memudahkan para pemula dan supaya bahu ini tetap rapi, kita akan jelujur-jelujur dulu nih yang bagian ujung-ujung bahunya ini, supaya tidak mengganggu ketika akan dijahit, baik itu leher maupun lengannya. Nah, ini maksud dari pemotongan bahu yang kita beri sudut, jadi dia akan terjahit semuanya. Begitu juga pada bagian sletingnya, ini kita bantu jelujur juga supaya bagian luar dan bagian dalamnya ini seimbang. Jadi kampuh ini jangan ditarik ke atas ya, biarkan dia sedapatnya atau sejatuhnya. Kalau misalkan dia ada di bawah garis leher nggak apa-apa ya. Jadi jangan ditarik. Ini untuk bisban lehernya ya. Kemarin saya memotongnya 6 cm. Nah, sekarang
akan saya gunting menjadi 5 cm saja, supaya nanti di bagian dalamnya sisanya tidak terlalu besar. Nah, karena ini sudah disetrika rapi dan dilipat 2, berarti kita motongnya setengah senti. Untuk panjangnya saya tidak mengukur lingkar lehernya, tapi ini kira-kira sudah lebih dari lingkar lehernya. Sekarang kita jelujur dulu ya. Jelujurnya dari bagian bagus. Jelujurnya di ujungnya kita kasih kampuh 1 cm ya. Dan waktu jelujur bagian kain serong dan bagian lehernya rata. Jangan, kain serong tidak boleh melebihi batas lehernya. Kita jelujur keliling. Nah, akan saya langsung potong aja dengan kampuhnya 1 cm ya. Nah, kita jahitnya sebenarnya mau dari arah sini, dari arah dalam ya, atau dari arah luar, itu sama saja. Yang penting waktu kita menjelujur itu posisinya sudah pas dengan raderan yang di belakang sini ya. Sekarang kita akan jahit. Kita buka jelujurannya. Nah, sekarang akan kita tekuk ya kan. Kita ulangi penjahitannya sekali lagi di bagian yang pertama tadi. Begitu juga sisi yang satunya ya, kita tekuk juga. Nah, kita cek dulu, jangan sampai ujung sletingnya ini panjang sebelah. Kita tutup sletingnya. Hasilnya pas ya. Ya, lah kita bisa lanjutkan untuk pemotongan kampuhnya. Kampuhnya kita sisakan setengah senti saja. Nah, kemudian akan kita jelujur sekeliling leher ini. Kita bantu pentul dulu ya supaya rata. Bawa ke atas kampuhnya, kita tutup. Nah, karena ini saya sudah pakai 5 cm, sisa di dalam sininya ya cuman dapat sedikit 2 mili ya, jadi luar dalam hasilnya rapi.
Kita jahit ya. Cara menguncinya saya sama waktu kita finishing ban pinggang ya. Jadi kita tidak menguncinya langsung di ujung sini, karena kalau di ujung sini ada sletingnya dia suka tidak jalan ya. Begitu juga dengan portable, jadi saya lebih suka membaliknya dahulu. Kita jahit sekitar 2 cm. Nah, baru kita balik kembali. Ini udah suatu penguncian ya. Nah, kita jalannya pelan-pelan aja ya, supaya rapi. Nah, di ujungnya kita balik kayak tadi, kita putar. Inilah hasil untuk bagian dalamnya. Nah, kita sudah buat 5 cm. Jadi untuk sisa jahitannya itu hanya 2 mili, sekitar 2 mili. Jadi bagian dalamnya juga rapi. Nah, ini untuk bagian belakang sletingnya. Jadi kalau pasang sleting dan memasang bisban leher harus diperhatikan ya. Jangan sampai sletingnya hasilnya panjang sebelah. Nah, setelah finishing leher, kita akan pasang lengannya. Sekarang akan kita pasang lengannya. Nah, kalau di baju yang ini, saya nggak susah-susah lagi mencari antara lengan kiri dan lengan kanan. Karena ketika bikin pola, kita sudah menentukan bagian mana yang ketemu dengan bagian mana. Nah, kemarin kita udah tentukan bagian bunga ketemu dengan bagian bunga, dan yang polos ketemu yang polos ya. Kalau kita belum menentukan seperti itu, kita harus cari dulu bagian depan, posisi tangannya ini di bagian bagus ya. Kemudian cari bagian mana yang depan. Nah, ini juga sudah saya cekris, sudah saya bikin cekrisan segitiga. Jadi kita nggak cari lagi, kita sudah dapat bagian ini, tangan yang bagian depan. Nah, kemudian kita bentangkan bajunya ya. Bajunya bagian depannya ada di atas. Nah, ketemu bagian lengannya yang depan lebih ke dalam daripada yang bagian belakang. Begitu juga dengan bagian lengannya ya. Yang depan lebih turun daripada bagian yang belakang. Nah, ini kita masukkan nih yang bagian bagus ke dalam badan. Ya, kita masukkan. Nah, kemudian kita paskan dulu jahitannya. Tetapi untuk pola yang saya pakai, nanti pasang lengannya jangan sambungan ketemu sambungan ya, tapi geser ke depan 1 cm. Nah, ini juga yang sering jadi pertanyaan buat teman-teman. Kenapa sih kalau pasang lengan ada yang maju 1 cm dan ada yang pas dengan jahitan? Nah, kalau jawaban saya, kenapa kita majuin 1 cm? Karena pola yang kita pakai atau pola yang saya pakai adalah lingkar badan dibagi 4 ditambah 1 dan lingkar badan dibagi 4 dikurang 1. Jadi ada selisih ya. Jadi lebih besar badan depan supaya menyeimbangkan bagian tengahnya. Jadi dimajukan 1 cm.
Sedangkan untuk yang lingkar badan dibagi 4 saja, nah itulah yang lengannya dipasang pas dengan jahitan. Sekarang kita paskan ya. Jadi maju 1 cm. Kita bantu pentul-pentul dulu. Nah sekarang pasang lengan kita harus bikin seimbang ya. Kalaupun nanti ada sisa lengan selisih 1 cm itu nggak salah, tapi nanti kelebihannya ditaruh di atas dan kita bagi rata. Justru kalau misalkan bagian lengannya kurang dari badan itu malah salah ya. Kalau bagian lengannya lebih besar dari badan itu betul. Nah kita tinggal ngepasin aja ya. Bagian atasnya kan ada kelebihannya tuh ya. Nah nanti biarin dia ada gelombangnya nanti di atas. Tapi kalau dijahit nggak akan kerut ya. Tapi saya punya cara bagaimana kalau misalkan teman-teman kesulitan nih ya dalam menyatukan lengan yang bergelombang ini karena ada kelebihan di bagian tangan. Nah caranya seperti ini ya. Nah kita gunakan cara dijahit dulu sedikit. Nah caranya gini ya. Ini lengannya kita bagi 2, kemudian cari tengahnya masing-masing ya. Masing-masing kita bagi 2. Nah kita jahit nih di atas rudder jarak 2 mili di bagian yang kita tandain ini, setengah dari depan sampai setengah dari belakang ya, kita jahit. Nah ini lengan atasnya sudah kita jahit. Jahitnya jangan pas di ruddernya karena kita kan akan menjahitnya di ruddernya. Jahitnya 2 mili di atas rudder. Nah ini sudah saya jahit 2 kali. Pertama kali dari bagian dalam. Nah supaya seimbang kita ulangi dari bagian luar. Nah hasilnya jadi dia membentuk seperti mangkuk begini. Nanti jadi hasil lengan atasnya ini akan ngumpul dekat bahu. Jadi dipasangnya lebih cantik, lebih bagus. Nah sekarang akan kita pasang ya. Jangan lupa maju 1 cm untuk pemasangan garis lengannya. Nah sudah terpasang. Nah di bagian atas ini ada gelombang-gelombangnya ya, supaya cantik. Nah untuk menjelujurnya jangan jauh-jauh karena kalau masih belajar jelujurnya jauh-jauh itu belum bisa stabil. Jadi kita jelujurnya jarak dekat-dekat saja ya. Sambil kita perhatikan rudder atas ketemu dengan rudder bawah. Nah ini sudah dijelujur ya. Nah tuh yang bagian atasnya ada terdapat gelombang-gelombang ya. Nah saya zoom dulu ya. Nah ini hasil jelujurannya.
Nah, ini yang bagian bawah ya. Nah, yang bagian atas ini tuh terdapat gelombang-gelombang. Nanti kalau misalkan dijahit itu tidak akan berkerut karena dia bukan kerutan, hanya gelombang. Nanti hasilnya lebih bagus kalau misalkan bagian lengan ini ada gelombang-gelombangnya seperti ini. Nah, akan kita jelujur bagian yang satunya dan akan kita jahit. Nah, ini tampak luarnya ya. Karena tadi kita bantu dengan jelujur ujung-ujung bahunya, jadi bahunya dia tidak berkerut, bagus. Nah, jadi tangannya pun dia seperti ini ya. Lebih besar bagian lengannya daripada badannya. Nah, sekarang akan kita jahit bagian kerung lengannya. Dimulai dari bagian bawah dulu atau sisi bawah. Kemudian keliling. Saya lebih suka bagian lengannya ada di bagian atas supaya dapat mengontrol bagian gelombang-gelombang ini. Jadi kalau misalkan seperti akan terjepit bahannya, bisa kita angkat dulu sepatunya, kita betulkan, kemudian kita jalan lagi. Jadi nanti tidak ada kain yang terlipit kecil ya. Sekarang kita mulai. Kita ikuti jelujurannya karena kita sudah menjelujur rader ketemu rader. Untuk bagian kerung lengan ini kita tidak perlu mengunci. Di awal pun tadi saya tidak mengunci, tapi harus ketemu jahitan lagi sekitar 2 cm. Itu sudah suatu penguncian ya. Jadi harus ketemu, jangan sampai nggak ketemu. Kalau nggak ketemu nanti bolong ya, harus ketemu. Inilah hasil lengannya yang sudah kita jahit tadi ya. Nah, untuk bagian bahunya itu tidak boleh, di sininya tidak boleh lebih kencang dari badannya ini. Makanya saya bantu dulu dengan jelujuran bahunya supaya waktu dijahit tidak ketarik. Nah, kalau di sini tidak kencang hasilnya, bahu di sininya jadi bagus, jadi rapi dan licin ya. Tinggal tahap akhir yaitu mengobras kerung lengan dan finishing som. Untuk finishing somnya, teman-teman bisa lihat tutorialnya di finishing pakaian ya. Ini bagian bawah
bajunya sudah kita pentul keliling. Nah, siap kita som. Kalau ingin lebih memudahkan lagi, boleh dijelujur dulu baru disom. Tapi kalau memang bisa seperti ini, hanya dipentul kemudian bisa langsung disom. Sekarang kita ke tahap akhir penjahitan, yaitu mengobras kerung lengannya ya. Nah, waktu mengobras kerung lengan kita harus hati-hati ya, karena ini kan melingkar. Jadi kita harus memperhatikan yang bagian bawahnya juga. Jangan sampai yang bawahnya ini terjepit sepatu atau terpotong oleh pisaunya ya. Oke, caranya kita angkat dulu sepatunya, kemudian kita masukkan. Ya, baru kita obras, pelan-pelan saja obrasnya. Sambil diperhatikan bagian bawahnya ya. Nah, kalau sudah mendekati ke awal ya, nanti sepatunya atau obrasan ini jangan langsung keluar, tapi lewati dulu obrasan yang awal. Kita lewatin obrasan yang awal sekitar 2 atau 3 cm baru kita keluar. Nah, begitu juga yang satunya kita obras. Nah, sekarang kita ke tahap finishing setrika. Nah, bagian-bagian yang disetrika supaya hasilnya benar-benar rapi. Pertama ya, ini kan lengannya sudah disom, masih bergelembung ya. Jadi kita setrika dulu seperti ini. Untuk bagian tangannya. Untuk pengepresan bisa dibantu dengan kayu ya. Nah, jadi kalau kita setrika begini, bajunya sudah siap kita pakai, tidak gelembung-gelembung. Begitu juga untuk bagian yang bawahnya. Kita bantu press dulu. Nah, kalau kampuhnya som-somannya udah kita setrika ini begini, itu sudah press ya. Tuh, jadinya dia licin, tidak gelembung.
Sekarang kita kembali ke atas bagian leher, tadi belum setrika. Sekarang kita setrika lehernya, bagian dalamnya dulu yang kita setrika. Kemudian baru bagian luar, jadi setrikanya luar dalam. Nah, setelah disetrika begini juga nanti jahitan yang di lehernya ya tertutup sama isbannya. Kemudian bagian kerung lengannya juga disetrika bagian dalamnya dulu. Nah, untuk merapikan bahu, saya biasanya bantu dengan padding. Ini padding ini saya buat double ya. Jadi ketika saya taruh di sini, panasnya tidak kena tangan ya, karena ini paddingnya cukup tebal. Nah, supaya tangannya sini juga tidak gembung, saya setrika juga ya bagian sininya seperti ini. Jadinya benar-benar rapi dan rata. Lihat ya, bahunya benar-benar rapi. Setelah bagian penting tadi semua sudah disetrika, baru kita setrika keseluruhan. Kita setrika biasa keseluruhan supaya bahannya ini halus semuanya. Nah, selesai untuk finishing dress atau gamis ini. Inilah hasil akhirnya ya. Karena manekinnya ukurannya lebih kecil, tidak terlihat bentuk bodinya. Nah, untuk sambungan bunga yang bawahnya dia tidak kelihatan seperti sambungan, bunganya tetap terlihat full. Nah, untuk bahunya karena dibantu Vaseline, dia terlihat licin. Sedangkan untuk lehernya, di bisbannya cukup setengah senti saja. Demikian teman-teman tutorial membuat dress atau gamis modis yang kita lebarkan pada bagian bawahnya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, dan juga ditunggu komen-komen yang bermanfaat. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.